Halo, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah habis wawasan keren dari pemaparan Dr. Edward Purba. Tahu nggak, kadang kita mikir Alkitab itu cuma buku teori agama yang tebal dan kaku kan? Nah, kita bakal lihat gimana sebenarnya Alkitab itu justru panduan yang super praktis. Bener-bener semacam buku manual utama buat mengatur etika dan cara kita berinteraksi sehari-hari. Jujur aja nih, kita pasti pernah merasa, aduh ini teks Alkitab kok rasanya rumit banget ya, kayaknya kuno banget dan gak nyambung sama sekali sama realita hidup zaman sekarang. Wajar kok kalau banyak yang merasa begitu. Tapi, lewat pembahasan kali ini, kita bakal rombak total cara pandang itu. Oke, ini dia rute obrolan kita hari ini. Kita akan mulai dari Alkitab sebagai panduan yang jelas, lalu masuk ke etika interaksi harian, gimana proses memahami firman, keseimbangan antara ketaatan dan tuntunan Roh Kudus, sampai akhirnya bagaimana kita bisa mewarnai dunia pakai etika ini. Yuk langsung saja. Sip, kita masuk ke bagian pertama, Alkitab sebagai panduan yang jelas. Poin utamanya di sini, Tuhan itu sengaja banget kasih kita panduan yang gampang diakses. Ada konsep namanya kejelasan kitab suci. Intinya, Alkitab itu nggak ditulis pakai kode rahasia yang rumit. Enggak. Alkitab itu belak-belakan bantu kita bedakan mana yang benar dan salah secara moral. Misalnya nih, boleh nggak sih kita melebih-lebihkan kualitas barang jualan kita ke klien? Atau gimana cara paling pas merespons komentar jahat di medsos? Nah, fondasi etika buat hal-hal praktis kayak gitu sebenarnya sudah tersedia jelas di tangan kita. Nah, karena sekarang kita tahu Alkitab itu memang dirancang buat dipahami, kita lanjut ke bagian kedua. Gimana prakteknya di etika interaksi sehari-hari? Coba perhatikan kutipan dari Ulangan pasal 6 ini. Ini tuh ngasih gambaran brilian soal gimana etika Alkitabiah bekerja di dunia nyata. Dibilang kalau firman itu harus dibicarakan waktu kita lagi duduk di rumah dan pas lagi di jalan. Maksudnya apa? Etika Alkitabiah itu bukan sekedar teori yang cuma dibahas pas ibadah hari Minggu. Ini tuh sesuatu yang dirancang buat diajarkan secara natural di interaksi kita sehari-hari sama keluarga. Bayangin deh, pas lagi makan malam bareng, atau pas lagi nyetir mengantar anak ke sekolah, nah justru di momen-momen biasa itulah firman Tuhan jadi panduan etika yang hidup. Terus di Mazmur 119 ini juga ditekankan kalau hukum Tuhan itu memberi hikmat buat orang yang gak berpengalaman. Ini melegakan banget kan? Buat anak-anak muda, atau jujur saja, buat kita semua yang kadang masih pusing menghadapi rumitnya drama pertemanan, politik kantor, atau tekanan pergaulan, Alkitab itu memberikan batasan yang super jelas. Firman Tuhan itu benar-benar jadi peta navigasi buat cara kita bersosialisasi setiap hari. Di sini, Dr. Purba menyoroti satu fondasi yang gak kalah penting. Yesus dan Rasul Paulus itu sepakat banget. Kita nggak boleh baca Alkitab cuma sekedar demi rutinitas rohani. Di Matius 22 dan 1 Timotius 4 jelas banget. Tujuan utamanya adalah pemahaman sejati. Dan dari pemahaman itu, kita didorong buat bertindak. Ini yang bakal mengubah total cara kita berbisnis, cara kita ngobrol sama pasangan di rumah, dan cara kita benar-benar melayani orang-orang di sekitar kita. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih langkah-langkah praktis buat memahami etika firman Tuhan itu sendiri? Daripada memikirkan kualifikasi ini sebagai aturan teologi yang kaku banget, mending kita anggap ini sebagai daftar periksa praktis. Ya, Alkitab memang bisa dipahami, tapi butuh waktu. Ini tuh proses yang terus berjalan. Terus, butuh usaha dan dedikasi, persis seperti komitmen tokoh Ezra. Dan yang seru, kita malah dianjurkan pakai sarana yang biasa-biasa aja kok. Pakailah terjemahan modern yang gampang dimengerti, dengarkan penjelasan dari pengajar, atau baca buku tafsiran. Alat-alat ini tuh ada justru buat bantu kita lebih mudah menerapkan etikanya di kehidupan nyata. Coba perhatikan lini masa ini. Bertumbuh dalam etika Alkitabiah itu jelas perjalanan seumur hidup. Waktu kecil, kita belajar moral dasar. Pas sudah dewasa, kita mulai mengunyah makanan keras, ajaran moral yang lebih kompleks kayak soal keadilan, finansial, atau pernikahan. Dan asiknya, kita nggak bakal pernah kehabisan hikmat Tuhan untuk digali seumur hidup. Ini sungguh melegakan, karena kamu nggak dituntut untuk punya semua jawaban etis yang sempurna di hari pertama kamu percaya. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas soal keseimbangan antara tanggung jawab ketaatan kita dan tuntunan Roh Kudus. Nah, ada satu kontras yang cakep banget di sini. Di satu sisi, Alkitab itu bisa dipahami, tapi nggak bisa tanpa usaha dan dedikasi kita untuk belajar. Tapi di sisi lain, Alkitab itu bisa dimengerti, tapi nggak bisa tanpa tuntunan Roh Kudus. Rasul Paulus mengingatkan kalau kita tuh butuh Roh Kudus buat menangkap kebenaran spiritual. Jadi, ini tuh benar-benar kolaborasi yang dinamis. Kita memberikan usaha intelektual yang maksimal, sambil terus berdoa minta agar Roh Kudus menerangi pikiran kita. Terus ada peringatan keras tapi sangat praktis dari Yakobus pasal 1. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Dr. Purba kasih penekanan nih,
Pemahaman kita ke Alkitab itu justru bakal terhambat kalau kita cuma dengar atau baca saja, tanpa ada niat buat taat. Gini deh, kalau kamu baca ayat tentang pengampunan, tapi kamu tetap gak mau memaafkan teman kerja yang menyakiti kamu, ya otomatis pemahaman spiritual kamu bakal tertutup. Ingat, pemahaman yang sejati itu selalu berujung pada aksi nyata. Dan jangan ngerasa sedih atau bersalah kalau kadang kamu masih susah paham suatu ayat. Kesalahpahaman itu wajar banget. Jangankan kita, para murid yang hari-hari bareng Yesus aja sering gagal paham di awal. Kenapa? Karena kejelasan itu sebenarnya ada di teks kitab sucinya, bukan di kita yang penuh keterbatasan ini. Makanya, biar gak mentok sendirian, kita butuh komunitas. Kita butuh bertumbuh dan saling mengkalibrasi etika kita bareng-bareng sama orang lain. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, mewarnai dunia dengan etika. Coba kita berandai-andai sebentar. Kalau Alkitab itu nggak jelas, otoritas ilahinya bakal hilang begitu saja di dunia nyata. Kamu mungkin percaya Alkitab itu otoritas tertinggi, tapi kamu nggak tahu bagaimana harus menjalankan hidup. Tapi karena faktanya, Alkitab itu punya kejelasan yang mantap, ini memberdayakan kita banget. Ini ngasih kita semacam keberanian penuh buat mengajarkan dan menghidupi standar etika Tuhan secara nyata. Di rumah, di tempat kerja, dan di komunitas pergaulan kita hari ini. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan kamu dengan satu pemikiran yang memprovokasi sekaligus indah dari Dr. Purba. Marilah mewarnai dunia dengan pikiran Kristus melalui kejelasan kitab suci kita. Setelah kita sama-sama lihat kalau Alkitab itu adalah buku panduan yang sangat praktis dan dirancang khusus agar mudah dimengerti, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana kamu bakal pakai fondasi etika yang jelas ini buat mewarnai interaksi sehari-hari kamu pakai pikiran Kristus mulai hari ini? Oke, terima kasih sudah mengikuti ulasan ini. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.